Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan penjelasan dari standar latar belakang atau tata cara menulis pendahuluan atau menulis latar belakang penelitian dengan baik. Jadi ini merupakan standar minimalnya. Nah, bagaimana sesungguhnya menulis latar belakang baik untuk apapun? Bisa jurnal, bisa makalah, dan juga bisa nanti skripsi. Bagaimana menulis bagian latar belakang yang baik dan benar. Nah, untuk menulis latar belakang yang baik dan benar, ini bukan standar maksimal ya. Standar minimalnya itu harus memuat hal-hal ini. Dan inilah nanti yang harus kalian terapkan. Yang pertama, langkah pertama yang harus kalian lakukan terlebih dahulu adalah menemukan masalah. Yakni menemukan masalah, baik masalah penelitian, baik itu bisa kalian dapatkan dari pustaka, banyak-banyak baca, atau dari lapangan, atau dari lain-lain. Intinya gunakan indera kalian. Bisa melakukan pengamatan dengan seluruh indera, menemukan masalah, atau dengan membaca tadi. Sebagai contoh, ini adalah deskripsi masalah yang ditemukan seseorang di lapangan. Jadi dia mengamati daerah sekitarnya, kemudian dia menemukan satu masalah yang menarik. Setelah menemukan masalah, maka tugas kita adalah merumuskannya dalam kalimat yang kiranya satu paragraf, padat, singkat, dan jelas. Contoh masalah yang ditemukan oleh penulis ini adalah mengenai pengusaha sambel layah di daerah Purwokerto yang dia itu unik, yakni menggunakan member card dalam pemberian diskon. Uniknya apa? Karena biasanya yang memberikan member card itu kan retail-retail kayak Indomart dan Alfamart, seperti itu kan. Tapi ini di rumusan masalah ini, di pemaparan masalah ini adalah penjual sambal pecel yang memberikan kartu member card untuk diskon. Menurut artikel ini itu hal menarik. Nah, kemudian itu dideskripsikan dalam satu dua kalimat atau dalam satu paragraf. Itu. Setelah berhasil mendeskripsikan, menemukan dan mendeskripsikan masalah, maka tugas yang harus dilakukan selanjutnya ketika ingin membuat pendahuluan atau latar belakang masalah adalah merumuskannya dalam satu poin yang utuh. Jadi merumuskan poin-poin apa yang harus ditulis secara utuh dalam latar belakang itu. Sebelum merumuskan itu, maka ada langkah lain. Ini bisa ditentukan di akhir sebenarnya. Namun ada langkah lain yang perlu ditempuh juga, yakni adalah mengidentifikasi variabelnya. Variabel ini penting karena apa tadi? Tadi kan ada
sambal pecel. Kemudian yang selanjutnya adalah jual beli, kemudian member card. Berarti kira-kira apa variabel yang ingin diteliti di sini? Yakni transaksi jual beli dengan menggunakan member card. Artinya variabelnya adalah sistem member card yang berada di warung Sambelaya itu akan ditinjau dengan menggunakan teori jual beli. Ini judulnya. Ini sebenarnya bisa dilakukan di akhir. Yang penting bagaimana kemudian merumuskan pendahuluan latar belakang dari masalah yang kita temukan itu. Yakni pertama yang harus dilakukan oleh penulis adalah yang pertama adalah cari teori yang relevan dengan masalah. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari teori yang cocok dengan masalah yang ingin Anda kemukakan, yang ingin Anda bahas, yang Anda temukan tadi. Kemudian cari fakta-fakta yang sifatnya global tentang masalah yang ditemukan. Jadi jangan hanya memandang masalah itu dari secara spesifik di lokasi tersebut saja. Coba cari informasi-informasi secara global. Jadi perkembangan member card secara global di Indonesia itu bagaimana, begitu. Itu penting juga dicari. Kemudian kemukakan ulang setelah jadi bagian pertama, bagian awal biasanya antara 1-2 paragraf itu adalah teori yang relevan dengan masalah. Apa tadi teorinya jual beli. Nanti akan kita bahas ulang ini. Kemudian cari fakta yang sifatnya global. Jadi tadi kita tarik lebih luas lagi masalahnya. Tadi kan sambal pecel di jenis tertentu. Kemudian kalian mencari fakta lain yang itu sifatnya lebih global di daerah tersebut atau se-Indonesia bahkan. Kemudian paragraf selanjutnya adalah kalian harus mengemukakan ulang masalah yang Anda temukan tadi. Jadi setelah memaparkan secara teori, kemudian memaparkan fakta-fakta global terkait member card, perkembangan member card, kemudian di bawahnya kalian kemukakan ulang masalah yang ditemukan tadi, yang spesifik tadi ya, sambal pecel dengan member card. Kemudian setelah memaparkan itu selesai, maka poin selanjutnya yang harus kalian sampaikan itu adalah bandingkan masalah yang kalian temukan tadi dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan topik member card. Jadi cari penelitian dengan topik member card, cari di Google ada dan sebagainya. Dengan topik kata kunci member card, itu cari penelitian terbaru, yang paling baru itu jangan-jangan itu sudah ada yang meneliti di wilayah tersebut dan di sambal pecel tersebut. Kalau belum ada, maka kalian bisa mengangkat masalahnya. Nah, ketika kalian menyatakan belum ada, maka keharusan kalian adalah kemukakan perbedaannya dengan topik Anda dan dari sisi mana Anda ingin mengkajinya. Setelah selesai melakukannya, maka kemudian tentukan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian Anda. Ini adalah isi dari latar belakang. Nah, mari kita bahas satu persatu poin-poin ini. Cari teori yang relevan. Poin pertama tadi ya. Tadi kita menemukan bahwa Sumberlaya adalah perusahaan bisnis dalam bidang kuliner. Sambelaya adalah perusahaan bisnis dalam bidang kuliner yang memiliki poin pertama, saya ulangi lagi, poin pertama adalah cari teori yang relevan. Jadi tadi masalah yang ditemukan adalah Sambelaya, ini adalah perusahaan bisnis dalam bidang kuliner yang memiliki penggemar yang banyak serta dikenal oleh masyarakat.
Untuk itu perusahaan mengeluarkan member card sebagai salah satu strategi pemasaran. Member card Sambalaya Purwokerto adalah sebuah kartu yang berbentuk persegi dengan menggunakan nomor member. Member card Sambalaya memiliki manfaat bagi pembeli yang menjadi member, yaitu mendapatkan poin diskon sebesar 10%. Nah, ini adalah fakta yang ditemukan atau masalah yang ditemukan. Kemudian apa teori yang cocok dengan kasus ini? Maka kalau dari sisi fakta yang dikemukakan, maka ini masuk dalam kategori kasus jual beli. Maka teorinya ya jual beli. Setelah menemukan teori yang relevan, yakni jual beli tadi, maka tugasnya adalah menuliskan teori yang Anda temukan tadi 1-2 paragraf saja di bagian awal, bagian pengantar awal. Jadi poin pertama dalam bagian pendahuluan itu adalah berisi kebenaran umum. Kebenaran umum ini apa? Ya teori. Biasanya diambil dari apa? Buku, jurnal, dan sumber perpustakaan lainnya. Intinya di situ 1-2 paragraf kalian di awal-awal sebuah latar belakang itu harus mengemukakan yang namanya teori. Setelah teori itu kalian sampaikan di 1-2 paragraf selesai, maka langkah selanjutnya adalah poin kedua, mengemukakan isu global terkait tema atau topik Anda. Topik dalam contoh ini adalah member card, maka masukkan isu global ini di paragraf setelah teori. Fakta global terkait member card dikemukakan dalam 1-2 paragraf. Bisa diambil dari berbagai sumber apapun, yang penting dia kredibel. Website kementerian atau apalah, data-data atau penelitian-penelitian terdahulu yang pernah, atau buku-buku, yang penting itu relevan. Tapi ini basicnya adalah isu global, bukan lagi teori. Isu global terkait dengan member card, bukan teori jual beli. Nah, setelah itu, setelah mengemukakan 1-2 paragraf di bagian ini, maka langkah selanjutnya adalah masukkan ulang fokus masalah Anda setelah paragraf yang memaparkan isu global. Ini tujuannya adalah untuk memfokuskan masalah apa yang kalian bahas dari sekian banyak masalah tentang member card itu. Nah, tadi kalian menemukan bagian Sambalaya contohnya. Maka kemudian kemukakan ini setelah mengemukakan isu global. Jadi yang pertama tadi adalah teori, yang kedua adalah isu global terkait topik yang kalian temukan masalahnya. Kemudian kalian setelah itu paragraf selanjutnya adalah mengemukakan temuan masalah atau masalah yang kalian temukan di lapangan atau dari manapun yang kalian hasilkan tadi. Langkah selanjutnya setelah itu adalah membandingkan topik Anda mengenai member card. Jadi topik member card bukan masalah di sambal tadi ya, tapi terkait topik member card itu cari penelitian yang pernah membahas soal ini. Gitu. Jelaskan apa isi dan fokus kajian dari teori tersebut dalam 1-2 paragraf. Tergantung seberapa banyak kalian menemukan penelitian terdahulu yang paling terbaru.
Kalau 2020 penelitiannya berarti kan 2018, 2019. Jaraknya jangan terlalu lama. Nah, kemukakan apa fokus kajiannya. Setelah itu, kemukakan pokok masalah kalian, rumuskan masalah kalian dalam bentuk paragraf 1 sampai 2 paragraf. Kemukakan juga apa perbedaan dari penelitian kalian dengan penelitian terdahulu. Jadi tujuannya kalian memaparkan fokus kajian dari masalah tadi adalah untuk membedakan apa isi dari apa perbedaan dari penelitian kalian. Nah, jadi itulah poin-poin penting yang harus dibahas di dalam pendahuluan. Ketika isi pendahuluan itu sudah seperti itu, maka itu sudah standar minimal baik. Gitu. Jadi demikianlah pemaparan terkait dengan menulis pendahuluan. Kita akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.